Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin, di Republik ini kurikulum pendidikan acap kali berganti, bahkan sering direvisi. Kita sebagai guru adalah metronom paling depan dalam proses KBM. Tapi di samping tugas pokok kita di kelas, zaman sekarang kita dibebani lagi oleh beberapa tugas yang sifatnya administratif. Kemudian, akhir-akhir ini sering berkumandang diksi literasi yang sering kita maknai sebagai tantangan untuk berkreasi dan inovasi. Tuntutan macam apa lagi ini? Bagaimana mungkin kita sebagai pejuang paling depan untuk mengawal pendidikan nasional, di samping tugas-tugas yang lain, kita dituntut untuk terus melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih optimal. Hari ini kita mengadakan diskusi dengan tema membangun literasi Majalengka, tentunya tidak dengan tema sembarangan. Berawal dari melihat adanya potensi yang besar di kabupaten kita, terutama di Dinas Pendidikan. Literasi adalah sebuah kepastian untuk dikembangkan. Yang terhormat Pak Kasih, Ibu Kasih, dan rekan-rekan pejuang aksi nyata, teman-teman hebat dari guru penggerak, selamat datang di Padepokan Kirikuyuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Bambang Supena sebagai moderator mengatur ritme diskusi ini. Dalam hal ini kesempatan pertama untuk membuka acara diskusi, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Fadila untuk menyampaikan sambutannya dan juga Bapak Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Baron, Kang Hikmat, hatur nuhun Kasumping, Pak Bambang, Bu Farida, Bu Kasih, ada juga Pak Kasih Dikmas, Pak Asep, bade gabung, Pak Kasih. Kemudian Pak Korwas, yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan guru penggerak yang hari ini hadir di Padepokan Kirikuyuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada majelis yang penuh barokah ini. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Telah disampaikan tadi suatu narasi yang begitu menyentuh, saya kira Pak Bambang hatur nuhun. Sedikit ingin menjelaskan terlebih dahulu, mungkin juga di benak Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa hari ini dikumpulkan dan kenapa di tempat ini, mungkin seperti itu ya. Karena surat juga baru kami sampaikan kemarin. Jadi begini Bapak Ibu, Padepokan Kirikuyuh ini telah mendapatkan legalitas dengan Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai komunitas literasi gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu ketahui bahwa cita-cita dari pimpinan kita ingin membentuk Majalengka sebagai kabupaten pendidikan, yang saya kira juga indikatornya harus terukur apa-apa saja yang harus kita capai untuk menuju kabupaten pendidikan tersebut. Dan yang paling bisa diukur adalah bagaimana terkait dengan indikator literasi di Kabupaten Majalengka, yang saya kira juga Bapak Ibu ketahui di rapor pendidikan maupun dalam instrumen penilaian lain masih di tingkat menengah gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan kita bagaimana kita berkolaborasi secara pentahelix, akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media ABC atau bisa dikenal ABCGM. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri atau berjuang sendiri untuk membangun literasi di Kabupaten Majalengka, yang mana secara pribadi saya ketahui bahwa literasi di akhir-akhir ini mengalami penyempitan makna. Literasi hanya terkait dengan bagaimana membaca puisi, bagaimana membaca buku dan lain-lain. Padahal
di tempat ini sangat banyak sekali literasi yang bisa dipelajari, bahkan dari satu objek saja itu bisa menjadi literasi. Nah, kita di sini nanti akan menyamakan persepsi terkait dengan narasi literasi itu yang seperti apa yang akan kita bangun di Kabupaten Majalengka. Apakah literasi yang selama ini dikerjakan, ataukah memang di luar itu pun masih banyak yang harus bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Selain untuk peserta didik, juga ini saya kira akan sangat bermanfaat sekali dengan bagi Bapak Ibu guru penggerak, yang mana saya ketahui banyak sekali karya-karya yang bisa dikonsumsi oleh publik gitu ya, yang selama ini mungkin hanya dikonsumsi di internal guru penggerak sendiri, padahal sangat luar biasa sekali karya-karyanya kalau itu bisa dipublish gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh sekali jejaring di sini, tidak hanya di internal pemerintah tetapi juga di kalangan komunitas dan juga media, saya kira seperti itu. Nah, singkat cerita, kemarin Kang Baron sebagai Ketua Padepokan Kirik Nguyuh menyampaikan bahwa kegiatan di Kirik Nguyuh ini sudah mulai terendus oleh media, salah satunya oleh Kompas TV gitu. Karena kemarin juga dalam penyampaian rekomendasi bekerjasama dengan Disdik, kenapa kami mengeluarkan rekomendasi kepada Kirik Nguyuh? Karena melihat portofolio Kirik Nguyuh yang selama ini melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, yang mungkin sangat sekali orang ketahui gitu ya, padahal Kirik Nguyuh ini luar biasa sudah pernah kerjasama dengan UNPAD ya Kang Baron ya? Yeah. Dengan UNPAD sudah kesini, dengan IPB sudah kesini, tetapi kok dengan yang di daerahnya kita masih belum bersinergi gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan momen ini, santai aja Bapak Ibu, tidak usah terlalu formal, lupakan kelas, lupakan pekerjaan. Ini mah ajang silaturahmi kita aja. Semoga kita bisa memunculkan emosi yang sama, effort yang sama gitu untuk Kabupaten Majalengka. Karena kalau saya pribadi sebetulnya ketika saya tidak melakukan ini pun saya sudah menyelesaikan tugas saya di kantor Bapak Ibu. Saya tidak perlu melakukan ini semua gitu ya. Hanya memang kelemahan beberapa OPD itu rutinitas saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Padahal saya kira saya menghidupi anak istri saya di Kabupaten Majalengka, saya mencari nafkah di sini, ya kenapa enggak saya memberikan yang terbaik untuk kabupaten kita tercinta, bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Mari kita samakan semangat itu, kita samakan persepsi, kedepannya kita bangun literasi yang akan kita bangun ini sama-sama, karena kami di Dinas Pendidikan juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Bapak Ibu semua di Satuan Pendidikan. Mungkin itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Abaron sebagai tuan rumah yang sudah memberikan tempatnya yang sangat teduh dan penuh positive vibes. Ya, mantap. Ini auranya positif banget, alhamdulillah. Jadi membawa kami semua yang ada di sini rasa-rasanya betah gitu ya, karena memang kalau berkumpul dengan orang-orang satu frekuensi, rasa-rasanya tidak akan berbatas waktu. Kita akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang tidak menjadi langkah akhir gitu ya. Jadi we will not stop here gitu. Amin. Ya, kalau tadi Aeca, manggilnya boleh Aeca aja ya. Aeca dong. Iya, ini namanya Pak Tessa, tapi supaya akrab gitu ya, jadi kita panggilnya Aeca aja. Sebelah kiri saya Aeca itu memang luar biasa, punya semangat yang insya Allah membuat kita semua rasa-rasanya kalau semua mempunyai pikiran yang sama, satu frekuensi, satu tujuan yang jelas, insya Allah rasa-rasanya besar harapan untuk Kabupaten Majalengka. We can do something here. Kita bisa melakukan sesuatu di sini. Tidak hanya tagline-nya aja, kita udah punya guru penggerak.
guru penggerak. Guru penggerak itu esensinya apa? Esensinya adalah untuk menggerakkan, moving out, moving on gitu ya, ke sesuatu hal dari titik awal, startnya dari mana. Kita harus punya progres, sekecil apapun itu harus kita ada yang bisa dilakukan for the sake of our nation. Kalau misalnya nation itu terlalu jauh buat kita, ya setidaknya apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Berbincang dengan Om, boleh dipanggil Om? Apa aja? Apa aja? Begitu dengan, oh ya saya belum memberikan apa ya apresiasi juga kepada sahabat saya. Abang Bang, ya Abang Bang itu udah 2 kali ya saya ketemu, beberapa kali gitu ya di setiap sesi. Dan yang saya apresiasi dari Abang Bang itu adalah tak banyak bicara tapi banyak sekali hal yang bisa dipersembahkan. Saya mendapatkan informasi dari kepala sekolahnya, Abang Bang ini sudah membuat kegiatan yang terkait dengan literasi, yaitu membuat film pendek, dan itu betul-betul kata saya, wow, ini very shocking. Jadi saya, wah ini luar biasa. Seharusnya yang model-model Abang Bang kayak gini tuh harus di cloning kayaknya, harus diperbanyak, harus di cloning gitu ya, karena memang kreativitasnya tingkat tinggi. Om, ini kita punya banyak talenta yang luar biasa. Jadi rasa-rasanya tuh lega gitu melihat yang di depan saya auranya semuanya positif, yang di kanan saya luar biasa dengan so many experience, pengalamannya banyak banget. Yang di 2 gentleman yang luar biasa di sebelah kiri saya juga rasa-rasanya kenapa sih Majalengka nggak bisa undak gitu ya. Undak itu maksudnya up gitu. Jadi what's wrong gitu, ada apa yang salah gitu. Sebetulnya ketika misalnya ngelihat dari evaluasi kemarin di raport pendidikan, masa iya sih yang hebat-hebat di hadapan saya dan hebat-hebat di pinggir kiri dan kanan saya hanya bisa membuat Majalengka ada di tahapan, kalau di raport pendidikan tuh kita masih di 60,7, yaitu di tuntas muda gitu. Saya nggak percaya, sebetulnya potensi kita itu a lot more than it gitu, lebih dari itu. Saya yakin ini hanya karena masalah pemetaan aja, Om Hikmat. Jadi untuk melihat potensi itu, satu, mungkin belum tergali. Kedua, kita belum punya ikatan yang menyatukan kita semua sehingga kita bisa mendobrak sesuatu sehingga menghasilkan yang X factor dari Majalengka yang wow gitu. Nah itu sebetulnya yang kami perlukan Om, karena kalau di jajaran garda terdepan dari kami para guru penggerak itu sebetulnya kayak a kind of sleeping giant yang need to be push gitu. Jadi mereka itu sebetulnya kita itu adalah pribadi-pribadi yang perlu upaya yang kuat dari dalam ataupun dari luar untuk membuat kita itu, hai, come on, wake up, come on, wake up, bangun, bangun, seperti itu. Jadi sahur, ayo gitu. Demikian yang bisa disampaikan dengan semangat Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Kirik Nguyuh dan juga Om Hikmat dari Kompas akan bisa merubah sesuatu, membuat kita semua jadi mempunyai semangat yang tetap menyala sampai akhirnya Majalengka bisa menjadi kabupaten literasi. Amin, ya Rabbal Alamin. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya lahir di Karangsambu, Kecamatan Kadipaten, dari keluarga yang tidak menghargai menulis sebagai pekerjaan. Saya juga bersekolah dari SD sampai SMA yang
juga tidak menghargai menulis sebagai profesi. Tapi waktu bersekolah di SMP Negeri Kadipaten yang sekarang jadi SMP Negeri 1 Kadipaten, pada suatu hari saya masuk ke perpustakaan dan antara lain menemukan dari hari ke hari novel Mahbub Junaidi. Dari situ saya mulai mempelajari apa yang sekarang ini ramai disebut literasi, dan antara lain saya berguru pada seorang yang setelah puluhan tahun saya baru ketemu lagi sekarang, Pak Karman. Saya mohon tepuk tangan untuk Pak Karman. Saya mengucapkan terima kasih. Terus juga tentu saja saya merasa tersanjung ya dengan forum yang sangat berharga ini. Ya, tersanjung bagaimana Dinas Pendidikan berkenan untuk mengadakan forum di sini di Kirikmuyu, dan Kirikmuyu juga sepengetahuan saya gitu, itu satu-satunya komunitas yang konsisten mengembangkan literasi, dan dengan pemanaan terhadap literasi yang saya pikir lebih luas dari yang dikenal umum ya, lebih luas dikenal umum, literasi yang membumi dan sekaligus merangkul langit. Tadi Pak Tesa menyampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu santai saja, lupakan kelas, ini ajang silaturahmi. Lalu Ibu Farida bilang bahwa literasi adalah satu upaya untuk memungkinkan kita bergerak ya, sesuai dengan apa yang merupakan pekerjaan para guru penggerak, menggerakkan sehingga kita mencapai perubahan dalam pengertian yang baik. Nah, bagi saya pribadi, literasi itu memang silaturahmi pertama dengan diri kita sendiri, silaturahmi dengan sesama, silaturahmi dengan alam semesta, yang karena itu literasi itu kendaraan yang membawa kita bergerak. Kenapa begitu? Saya akan masuk di sini berapa menit? 30 menit. Ketika saya diberitahu bahwa kita akan forum ini diskusi fokus, saya ya maaf saja saya agak kasar ini. Saya kenapa namanya ini? Bukankah Kementerian Pendidikan sudah memberi nama lain ya? Kalau tidak salah diskusi terhimpun ya. Ini gitu. Tapi saya pikir barangkali memang diperlukan ya, karena mungkin ada bandara internasional ya Bung ya. Iya. Jadi kita ada bandara internasional gitu. Nah, dengan peserta utama itu para guru penggerak. Ini langsung mengingatkan saya pada Edward Said. Dia seorang intelektual Palestina sampai matinya, itu intelektual Palestina yang terus menyuarakan agar Palestina merdeka. Pada suatu kesempatan dia diwawancarai oleh mantan mahasiswa S2-nya. Itu dalam serangkaian wawancara yang dilakukan oleh para mantan mahasiswa Said yang dia pilih gitu. Dari segi namanya Said sudah kelihatan problematik ya, Edward sama Said. Itu barat sama timur kan ya, dalam satu tubuh. Nah, dia memilih sejumlah mantan mahasiswa itu, salah satunya adalah yang wawancara dengan topik masalah pendidikan.
Nah, dia ditanya bagaimana pengalaman dia sebagai guru. Dia bilang ada 2 jenis guru. Satu, guru yang baik. 2, guru yang hebat. Guru yang baik adalah guru yang memberikan banyak informasi kepada para siswanya, atau kalau istilah di kita kan peserta didik ya. Gitu. Nah, guru yang hebat adalah guru yang menggerakkan. Jadi, para guru penggerak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu berarti kan guru yang hebat ya. Dan jangan-jangan lebih hebat lagi untuk di Majalengka, karena bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini juga sekaligus guru yang baik. Jadi guru yang baik plus guru yang hebat. Nah, guru yang demikian menurut saya itu dimungkinkan oleh kompetensinya yang mumpuni di dalam literasi, di dalam membaca dan menulis. Kenapa begitu? Karena Magnus Suseno, ini orang Jerman yang kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia, dan orang yang sudah 70 tahun lebih usianya, tapi juga masih suka bolak-balik Jerman, naik gunung, karena nggak menikah. Bilang bahwa membaca seperti membaca buku itu membebaskan kita dari penjara egoisme, dari penjara kepentingan diri sendiri yang berlebihan, dari penjara kepentingan diri sendiri yang banal dan sempit, yang dibesar-besarkan. Membaca dan menulis itu adalah proses pendidikan. Proses pendidikan dalam pengertian seperti yang dikatakan oleh satu penyair besar yang orang pertama mencalonkan Kennedy sebagai presiden, dan dia tinggal di kampung seperti Girimukti ini, namanya Robert Frost, dan dia jadi petani, penyair petani, dan matinya juga sebagai petani. Robert Frost bilang, pendidikan adalah upaya terus-menerus mendengarkan hampir segala hal tanpa kehilangan kepercayaan dan atau kehilangan kesabaran. Jadi buat saya literasi bukan hanya urusan sastrawan yang seperti itu, tapi urusan setiap orang ya. Urusan memilih kata-kata yang tepat ya, yang memungkinkan kita bisa saling merangkul, kemudian saling memanggul, bukan hidup bersama. Saya pikir begitu saja dulu, nanti kita ngobrol lebih jauh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasih, Bapak Kasih, Pak Korwas, yang saya hormati dan panutan saya kasepuhan kita Bapak Haji Karman, juga Kang Hikmat dan Pak Bambang beserta timnya di Padepokan Kirik Nguyuh. Perkenankan saya di depan untuk menyampaikan beberapa hal, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah mengundang saya ke tempat ini. Tempat ini saya sudah mengenal lewat media foto dan video, Pak Bambang sudah mengenal, tapi untuk datang ke tempat ini baru pertama kali, dan ternyata ketika datang ke tempat ini lebih eksotik daripada yang ada di foto dan ada di video. Serasa berada di zaman Prabu Siliwangi gitu ya, berada di Istana Pakungwati, Pak Bambang gitu ya. Sangat klasik suasananya, walaupun dalam keadaan kemarau tapi terasa begitu sejuk. Saya membayangkan kalau malam hari acaranya itu kayaknya lebih menarik gitu di sini. Iya, terima kasih atas undangannya. Di sekolah kami di SMP Negeri Dodoabuan, kita punya program yang namanya Lisanada. Ini bukan grup organ tunggal ya, Pak Bambang, bukan ya. Walaupun namanya seperti grup organ tunggal Lisanada, tapi itu singkatan. Lisanada itu literasi
SMP Negeri 2 Dauan. Kita membuat program itu, saya ceritakan yang tahun kemarin saja dulu, karena sekarang itu masih repot kegiatannya, tidak akan saya ceritakan lebih banyak ya. Kalau sekarang yang tahun kemarin dulu saya ceritakan. Kita membuat program literasi itu di hari Sabtu. Kebetulan saya kurikulum, beliau meminta kepada saya untuk minta jam di hari Sabtu dan dikasih 40 menit untuk kegiatan literasi dalam bentuk kebiar. Dan literasi yang kita lakukan tidak hanya sebatas baca tulis dan resensi buku saja, tapi beliau mengajarkan kepada kami semua, baik kepada siswa, kepada guru, bahwa literasi itu lebih luas, tidak hanya membaca, menulis, atau membuat resensi buku dan sebagainya. Apa saja yang kita lakukan di Sanada? Membaca dan menulis serta meresensi buku kita lakukan. Dan di samping itu juga anak diberikan kesempatan untuk tampil di depan halayak, di depan umum, menyampaikan pengalaman-pengalaman literasi, baik itu tentang baca puisi, penampilan kesenian, penampilan berbagai macam tampilan lah, tentang kesenian, tentang budaya, tentang tari, tentang keahlian bermain musik, grup band dan sebagainya. Kita tampilkan di sana supaya literasinya tidak kaku dan menarik, dan itu berhasil. Bahkan kita juga membuat film pendek dengan target satu kelas, satu film pendek, tapi itu di kelas akhir, kelas 9. Satu kelas itu satu film pendek, dan itu sudah berjalan 3 tahun ya Om? Iya, kita sudah membuat produksi film pendek itu 3 tahun 3 tahun ke belakang. Dan film pendek itu kebetulan beliau itu guru bahasa Sunda. Film pendeknya itu tentang bahasa Sunda. Tapi yang unik, bahasa Sunda di sini kita tidak menggunakan bahasa tapi nuju neda, bapak nuju tuang, tidak ya. Tapi bahasanya tentang maneh, ya, aing gitu ya. Artinya bahasa Sunda yang ada di daerah selatan lah, yang ada di daerah utara, yang ada di daerah Pantura. Kita mengambil bahasa Sunda yang tidak dibuat-buat, tapi bahasa Sunda yang natural yang berada di daerah kita. Filmnya itu sangat menarik. Dapat di mana Om diaksesnya Om? Kalau pengen lihat film pendeknya di YouTube sekolah ya, di YouTube sekolah di SMP Negeri 2 Dauan. Ada juga di Netflix. Iya. Dan kemarin kita mendapat apresiasi, film pendek itu masuk dalam satu halaman full di surat kabar Tribun Jabar ya. Di Tribun Jabar itu satu halaman full tentang kegiatan literasi tentang festival film pendek. Itu saja Pak Bambang selaku moderator di sini. Oh ya, Pak Bambang itu ini yang baju kotak-kotak yang moderator. Kang Himat juga terima kasih atas undangannya. Sukses terus buat Pak Bambang, Kang Himat and friend, dan juga buat Padepokan Kirik Nguyuh, dan juga sukses untuk literasi di Kabupaten Majalengka dan umumnya buat pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kasih, Bapak Kasih, Ibu Kasih juga yang baru datang, dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Korwas dan Bapak mantan pengawas Bapak. Yang saya hormati juga pemilik di sini, padepokan di sini ya. Yang saya hormati juga dan saya banggakan juga teman-teman guru penggerak angkatan 2, 6, 7 ya. Tidak akan banyak, saya hanya akan menyampaikan sedikit pengalaman tentang sulitnya mengembangkan literasi di sekolah, biar setelah bertemu di sini mungkin akan terbuka bagaimana caranya mengembangkan literasi di sekolah. Mumpung ada dinas juga, ada kita guru penggerak, dan ada di Padepokan juga. Kurang lebih 10 tahun di 3 sekolah saya sudah mengembangkan literasi di tingkat sekolah yang sederhana. Untuk SD ya, saya sekarang di SDN Sukahaji 2, dulu di Nanggewer, dan sebelumnya di Salagedang 2. Selama 10 tahun itu yang saya rasakan itu begitu berat. Kenapa? Karena kurang dukungan dari rekan sejawat. Kalau kepala sekolah selalu mendukung, Bapak pengawas, Bapak Korwas selalu mendukung.
di mata rekan sejawat literasi itu kurang menarik. Jadi kalau diajak secara langsung kurang mau. Jadi caranya saya memberi contoh terlebih dahulu ya. Melakukan literasi mantap, membaca wacana setiap pagi 15 menit udah. Ada yang nurutan, ada yang enggak gitu ya. Berikutnya membuat catatan perjalanan belajar setiap hari atau setiap Sabtu udah. Membuat resume buku, setelah saya pelajari ternyata mungkin di tingkat SD ya Pak ya, saya tahu di tingkat SMP sudah bagus tadi. Saya mengapresiasi di SMP Pak Kasman dan Pak Bambang, sepertinya harus ada sedikit apa dari dinas. Kalau di tingkat SD kalau sudah diperintahkan oleh dinas, wah ayo gitu, guru-guru yang lain itu mohon diperhatikan juga oleh dinas bahwa kalau mau menggerakkan guru SD atau TK mungkin ya dalam literasi ini harus disusun dari dinas. Jadi kalau SK itu sudah ada, SK tinggi, LS wali sudah ada ya, dulu punya mengharuskan, tapi tidak jalan. Tetap saja kali ada sekolah apalagi dan untuk menggerakan literasi mungkin harus ada pelatihan. Jadi jangan dibiarkan kami ini meraba-raba sendiri apa sih di SD formatnya harus bagaimana, di TK bagaimana, di SMP bagaimana. Karena di SD rata ini ya kalau video kayak gitu kan belum. Jadi biar kami itu ada penuntunnya. Seperti di Kabupaten Bandung gitu kan sudah ada yang rilis GLM gitu ya, rilis. Jadi sudah terformat. Ada dia begini. Dan itu ada pelatihannya guru dulu. Pelatihan guru yang untuk literasinya. Mungkin itu saja usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tessa, Bu Farida yang saya hormati, Pak Bambang, Kang Hikmat, kemudian ada Pak Korwas, Pak Asep, dan teman-teman guru penggerak yang hari ini hadir. Yang pertama ingin saya ucapkan adalah terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan kegiatan ini. Tadi di awal memang sama seperti teman-teman, saya kesini diundang itu mau ngapain gitu ya. Ternyata 5 menit saya duduk mendengarkan paparan, sudah mulai on. Tadi kalau kata Bu Farida, satu frekuensi, dan saya merasa oh ini akan jadi banyak ilmu yang bisa saya pelajari hari ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang pertama terima kasih saya diundang. Kemudian yang kedua, tadi melihat dari tanggapan Pak Kasman, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kasman di sekolahnya dengan Pak Bambang, itu sebuah praktik baik yang sangat baik dan luar biasa Pak. Terus terang kebetulan saya bertugas di SMP 5 di Cibodas, bercita-cita bisa seperti di sekolah Pak Kasman seperti itu kegiatan literasinya. Karena apa? Kami belum sampai di sana Pak. Ya, baru sebatas ya membaca, menulis, membuat resume, sudah. Yang rutinnya seperti itu, dan itu pun mungkin konsistensinya belum sampai ke konsisten. Kalau ini kan tadi sudah literasi tingkat tinggi ya, sudah sampai membuat film pendek dan sepertinya anak-anaknya sudah sangat literat gitu, sudah sangat luar biasa. Jadi nanti mohon sharing dari teman-teman yang lain juga agar bisa kita ketika pulang ilmu kita bertambah, kemudian kita punya rencana. Karena kalau menurut saya kegiatan-kegiatan seperti ini tadi seperti Pak Tessa, kita membangun jejaring. Bu Sherly selamat datang. Jadi kita membangun jejaring. Nah dengan jejaring ini tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Kang Baron, yang suka menulis, yang suka membuat puisi, artikel dan lain sebagainya nanti bisa diwadahi gitu. Jadi kita manfaatkan silaturahmi ini dengan baik, dan harapannya kita bisa menggerakkan, kita bisa mengajak rekan-rekan kita yang lain untuk lebih aktif ya berpartisipasi dalam kegiatan literasi ini. Mungkin itu intinya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Farida, kemudian juga Bu Dokter Farida ya, Pak Kasih, Aica ya. Ini juga alumni SMP 3, jadi saya malu kalau ngomong ke SMP 3 sih. Pak Kasihnya alumni. Iya. Kembali ke komunitas belajar. Sebenarnya komunitas belajar itu saya belajar dari Pak Irwan. Jadi dulu ada pendaftaran komunitas belajar ya. Waktu itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 1 ya karena sibuk dengan kegiatan guru penggerak, akhirnya lewat. Nah, angkatan 2 itu Pak Irwan. Pak Irwan sebagai koordinator memberikan contoh. Kalau Majalengka belum ada ini. Akhirnya Pak Irwan daftar. Ya, Pak Irwan daftar dan lulus, alhamdulillah. Nah, karena Pak Irwan lulus, saya jadi ikut. Nah, ini koordinatornya juga daftar. Ini ceritanya begitu Bu ya. Jadi ceritanya daftar juga saya, mengajak guru matematika yang lain. Ini ada juga namanya Pak Yudi. Pak Yudi, saya dan Bu Ika. Cuma di tengah jalan, ini Pak Yudi saya harapkan nih, soalnya tulisannya dibandingkan saya luar biasa Bu. Pak Yudi itu pernah mengikuti ini juga di PMPTK Yogyakarta itu khusus tentang karya tulis ilmiah. Nah ini ya, saya pengen banget gitu. Cuma ternyata karena kesibukan guru penggerak, mundur beliau ini. Mundur, akhirnya karena di situ waktu untuk membentuk komunitas dulu tuh harus menyelesaikan minimalnya 1 modul. Minimalnya. Nah, karena kesibukan guru penggerak dan sebagainya, akhirnya yang melanjutkan itu saya sama Bu Ika. Akhirnya saya sama Bu Ika lulus. Nah, apa manfaatnya lulus? Nah, yang lulus itulah nanti yang bisa membentuk komunitas belajar. Apakah antar sekolah atau dalam sekolah. Tapi maksimalnya 3. Maka saya buat 3 waktu itu. Yang di dalamnya namanya komunitas Guru Netima Bergerak. Kemudian yang di MGMP saya buat juga ya, atas nama MGMP. Dan yang ketiganya yang antar juga guru-guru Majalengka. Kemudian ternyata Pak Kepala Pak Tata Subrata itu kan dia seneng teknologi tentang ini, pengen dibentuk lagi. Akhirnya saya buat yang komunitas yang dalam internalnya yang sekolah itu saya lepas. Karena di situ sudah ada Bu Yui sama Pak Desu ya. Ya saya yakin Pak Desu adalah orang yang paling diseniorkan, paling dihormati sini, sehingga nanti bisa membawa itunya. Bu Yui itu adalah lulusan guru penggerak angkatan 7, jadi bisa gitu. Lagi pula untuk inter itu kebanyakan tidak daring. Tapi bagaimana supaya PMM-nya dalam pelatihan PMM-nya itu bisa mau aktif semua sebagai. Alhamdulillah kami di SMP 3 itu saya berani mengatakan 70-80% sudah menyelesaikan modul 1-2 ya, hanya beberapa guru saja. Dan memang pendekatannya beda. Kalau dalam komunitas inter itu yang kita raih adalah hati ya, artinya seperti Pak Irwan. Pak Irwan itu dengan mencontoh. Sebelum mengajak yang lain itu kasih contoh dulu. Jadi kalau kita ngasih contoh ya percuma juga gitu. Walaupun Pak Irwan akhirnya kembalikan ke Pak Ganjar ya. Artinya Pak Irwan ngasih contoh gelombang 2. Akhirnya saya ikutan. Nah, dengan dasar saya mencontoh Pak Irwan, maka saya ikut ke sana. Dan saya pun menerapkan sama. Saya tidak akan bisa mengajak guru-guru SMP 3 untuk menyelesaikan topik-topik di PMM yang sebegitu banyaknya, apalagi tidak ada punishment, tidak ada reward, nggak akan bisa. Maka saya contohkan dulu untuk diri saya sendiri. Saya selesaikan tuh semua sampai 19 topik ya. 19 topik saya selesaikan dulu. Kenapa? Tujuannya bukan apa-apa. Ketika saya berbicara itu ada data di sini bahwa saya ini loh, saya mengajak itu saya sudah melaksanakan gitu. Dari 19 itu ternyata tidak semuanya baru selesai aja. Yang aksi nyatanya hanya mampu saya selesaikan 9 topik. Nah gitu, dari 9 topik itu akhirnya dapat sertifikat. Dan ternyata upaya saya itu ternyata dilihat juga Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan di PFF itu tercatat di sana. Sehingga saya waktu tiba-tiba ada notif dari
email undangan untuk menjadi validator. Jadi ada ceritanya untuk menjadi validator juga gitu. Jadi ketika menjadi validator itu bukan karena mendaftar, bukan, karena ada notif, bahkan tidak boleh disebarkan lagi kepada yang lain. Nah, karena itu tiap tahun ada. Tahun sekarang saya nggak dapat. Kenapa? Karena ternyata tugasnya itu luar biasa. Dalam 1 bulan itu harus bisa memvalidasi 1000 Bapak Ibu. 1000 aksi nyata. Download dulu, baca itu, wah lumayan. Ternyata saya nggak mampu karena harus berbagi dengan kegiatan di sekolah, kegiatan dan sebagainya. Kemudian waktu itu juga ada kegiatan jadi pengajar praktek ya. Jadi saya hanya mampu setengahnya, hanya mampu 600-an gitu. Nah, yang 600 sekian, makanya tahun-tahun sekarangnya saya dicoret, tidak jadi validator lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai target. Tapi paling tidak saya mendapatkan ilmu, oh ternyata untuk memvalidasi itu seperti itu. Dan sebelum melakukan validasi itu ada BIMTEK dulu Bapak Ibu, tidak sembarangan. Artinya kita dikasih rambu-rambu, kasih ini, di situ ada di BIMTEK-nya. Nah, sana kemudian berilah kemudahan, ini yang penting ada apa sebagainya. Makanya kenapa saya buat 9 aksi nyata bisa dulu semua, kan ada ilmunya. Ada ilmunya dari apa? Yang dari PMM itu. Jadi yakinlah apa yang Bapak Ibu lakukan di PMM itu tercatat, dan ya tunggu saja. Mungkin suatu saat ada panggilan, notif dan sebagainya. Bisa jadi nanti ada yang dipanggil ke Jakarta, ada yang dipanggil ke mana? Ke Bali dan sebagainya. Saya kira itu saja. Mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang kampung suka tersinggung ya sama pusat gitu. Jadi bolehlah kita kadang-kadang untuk tidak patuh. Satu contoh begini, saya lagi duduk di depan, kemudian Pak Bambang datang, terus ngobrol, terus dia cerita tentang ada satu anak yang masuk sekolah berkali-kali, terus dia home visit. Dia home visit. Nah, home visit gitu. Saya home visit. Nah, home visit gitu. Dia kunjungan ke rumah orang tua. Lah kenapa harus home visit? Itu kan di mana-mana, itu dari pusat home visit. Saya pikir di tiap daerah itu punya istilah yang lebih membumi ya, yang lebih bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, menurut saya bolehlah Bapak Ibu untuk tidak patuh ya, untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita gitu. Saya pikir itu ada banyak soalnya yang begituan sepengetahuan saya, dan menurut saya ini bisa jadi bahan tulisan. Misalnya untuk majalah Tempo ya, kan ada kolom bahasa tuh. Terus juga untuk apa namanya Kompas, Kompas juga punya kolom bahasa. Saya pikir yang begitu bisa jadi bahan tulisan untuk memperlihatkan bahwa yang datang dari pusat itu tidak selalu baik dan bermanfaat untuk kita di kampung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk semuanya ya, Pak Kasih, Bu Kasih, Pak Korwas juga ada di belakang, dan Bapak Ibu dari guru penggerak angkatan 2, 6, dan 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mungkin atas pertemuan ini ya, karena ini merupakan angin segar juga mungkin untuk Bapak Ibu guru kita. Udah diperkenalkan tapi ya Padepokan bahwa ini guru-guru hebat kita dari guru penggerak angkatan 2, 6, dan 7. Bapak Ibu guru ini merupakan mungkin nanti akan menjadi agen perubahan ya di sekolah gitu. Setiap dinas pendidikan ada momen, ada kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Alhamdulillah kita selalu melibatkan guru-guru penggerak, karena sudah beberapa kali ada event ya, kita ada event, ada kegiatan itu melibatkan guru penggerak, itu kompak gitu ya, alhamdulillah.
Dan kebetulan memang guru penggerak ini ketika pelaksanaan lokakarya dan lain-lain memang ada di bidang GTK gitu. Tapi guru penggerak milik kita semua gitu ya Pak Tessa, ada di bidang SD, TK, SMP gitu ya. Tapi mungkin untuk yang hadir sekarang ini dikhususkan untuk yang dibawahi pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, yaitu TK, SD, dan SMP gitu. Terkait regulasi atau mungkin surat edaran untuk penguatan ya Ibu gitu, nanti kita akan sama-sama koordinasi, saling memberikan masukan mungkin untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Majalengka ya Pak Tessa, karena saya juga dan Pak Tessa dan Bu Farida nanti mungkin setelah dari sini harus lebih sering diskusi gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini walaupun di luar jam kantor atau mungkin dan lain kita diskusi juga terkait untuk bagaimana cara agar para guru-guru kita itu termotivasi gitu, tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang ingin menjadi agen perubahan di sekolah, karena tidak akan berjalan mungkin ya, rodanya tidak akan berputar gitu kalau misalkan yang bergerak hanya 1 atau 2 orang gitu. Nanti ada dari dinas mungkin perlu ada penguatan-penguatan bagaimana agar di sekolah itu bisa bergerak, bisa maju gitu mungkin ya. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan cukup gitu ya penjelasannya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, mohon maaf nih Kang Baron, Kang Hikmat, karena yang ngumpul ini guru-guru, jadi ada evaluasi program akhirnya sedikit ya. Asik. Tapi kembali lagi saya ingin seperti sebagaimana tujuan awal bahwa kita ingin menyamakan persepsi terkait dengan literasi yang akan kita bangun. Berbagai nutrisi tadi telah kita terima, kita sepakati bahwa kita akan membangun literasi yang membumi tapi merangkul langit seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tadi kata Kang Hikmat, literasi itu bagaimana kita bersilaturahmi, yang intinya adalah bagaimana kita menziarahi sesuatu. Menziarahi diri pun saya kira itu literasi, bagaimana siswa bisa mendeskripsikan diri sendiri, orang bisa menarasikan yang dirasakan sakitnya itu apa, itu suatu literasi. Nah mari kita bangun itu di wilayah masing-masing, di sekolah masing-masing supaya itu terbangun dan itu bisa nanti tersampaikan juga ke beberapa sekolah yang lain. Terkait program kegiatan, aturan dan lain-lain nanti kami yang akan mengatur sesuai dengan yang sedang kami rencanakan. Tetapi pada poinnya adalah gitu, mari kita bangun literasi yang membumi tapi merangkul langit. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hikmat, Ibu Bapak jajaran dari dinas dan teman-teman hebat guru penggerak. Kalau boleh saya menyimpulkan diskusi dari ini, teman-teman, literasi itu berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum yang mengajak kita untuk kesadaran. Tapi kurikulum itu adalah SOP. Jangan gadget. Ayo kita lentur. Dan ngajar mah kumaha karep. Nu penting budak saragep yang muna nyerep suasana resep. Asik. Tapi jangan lupa kalau bisa tunjangan dan gajinya lebih tegap dan keras. Amin. Sebagai moderator mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih ada titipan pantun dari teman-teman. Turun gunung Cikijing ke Giri Mukti, lewati lembah bergerak bolak-balik mengayuh. Senangnya hati berjumpa orang-orang hebat di sini. Di acara diskusi literasi di Padepokan Kirik Nguyuh.
Oke. Belajar membaca, menulis, jadikan budaya. Bersilaturahmi, mengukir prestasi. Ayo kita bergerak bersama-sama, berkolaborasi melalui program literasi. Amin. Sepakat. Biar hat-trick ini. Ya. Padepokan Kirik Nguyuh di pedesaan. Adem tempatnya di bawah pohon daun yang lebat. Sungguh acara luar biasa dan berkesan. Berjumpa dan berbagi dengan orang-orang hebat. Amin. Ya.